Kita mungkin sering dengar kalau minyak dan gas bumi adalah sumber daya alam yang bakal habis. Bahkan gilanya ada yang berkirain kalau beberapa tahun lagi minyak itu bakal benar-benar habis. Oke, mungkin ini waktunya berhenti nyari ke bawah dan mungkin saatnya kita melihat ke atas. Ya, keluar angkasa. Di sana ada planet dari berlian, ada juga yang awannya terbentuk dari kaca, dan mungkinkah ada planet yang isinya minyak semua? Kabar baiknya, ada banyak bahan kimia sejenis minyak dan gas tersebar di planet es raksasa dan di bulan-bulan milik Jupiter dan Saturnus. Contohnya kayak di sini, yang punya banyak danau penuh bahan kimia tadi. Bahkan ada yang berkirain kalau masanya itu puluhan kali lebih besar dibanding jumlah total cadangan bahan bakar fosil di bumi. Gila banget. Oke, tapi tempat-tempat ini tuh jauh banget. Gimana caranya bisa ilmuwan tahu ada apa di sana, apalagi sampai tahu ada minyak di sana? Oke, simpelnya ternyata ilmuwan itu pakai radar. Ya, mereka ngirim gelombang ke suatu objek luar angkasa, jadi kita bisa tahu ada apa aja di sana. Misalnya kayak buat ngecek di sini tadi, kita ngirim satelit yang neliti lingkungan di sekitarnya pakai alat-alat canggih ini buat nentuin apa komposisi danau-danau yang ada di permukaannya. Tapi sayangnya meski kita udah tahu di luar sana ada sumber bahan bakar, buat beneran dapetinnya ternyata masih ribet. Pertama, biaya buat ngambil pasti mahal banget. Biaya buat nerbangin satu roket itu puluhan kali lebih mahal dibanding biaya buat ngebor satu sumur. Belum lagi habis diambil, mereka masih perlu diolah. Meski sebenarnya bahan kimia ini punya macam-macam fungsi yang bisa gantiin minyak dan gas bumi. Mulai dari jadi bahan pembangkit listrik, bahan bakar alternatif, sampai produksi plastik. Nah, kalau di planet tercinta, para insinyur itu nyari lokasi minyak dengan ngirim getaran ke tanah. Terus, mereka nangkep hasil getaran yang mantul ke atas. Ibaratnya itu kayak dokter yang lagi ngecek kesehatan si bayi di rahim ibu. Kita jadi bisa lihat kedalaman dan susunan-susunan batu, dan dari sinilah para insinyur dapat petunjuk soal keberadaan cadangan migas di tanah. Teknologi kita nyari migas juga pokoknya terus berkembang. Contohnya kayak proyek ini yang nemuin potensi minyak dan gas baru buat kita. Walaupun lebih dalam lokasinya, kita jadi bisa lebih nggak tergantung sama minyak konvensional. Tapi kayak yang udah kita tahu, proses-proses ini ngehasilin banyak gas rumah kaca. Nah, buat ngatasinnya sebenarnya ada teknologi yang bisa nangkep gas rumah kaca sebelum dilepasin ke udara bebas. Terus gas yang udah ditangkep ditaruh di bawah tanah. Selain disimpan, kita juga ngubah gasnya jadi barang sehari-hari. Jadi, ya, sekarang kita masih belum bisa dapetin minyak dari luar angkasa buat menuhin kebutuhan energi kita dengan lebih bersih. Tapi makanya di Indonesia, selayaknya dunia, perusahaan-perusahaan energi terus nyari cara biar seluruh operasi mereka bisa lebih efisien dan ramah lingkungan. Dan ini cuma sebagian dari program satu ini yang ngarahin langkah buat ngejamin kedaulatan energi buat kita semua. Mungkin suatu hari kita bisa nikmatin kendaraan yang pakai bahan bakar dari luar angkasa. Dan seperti biasa, terima kasih.